Coba diingat jemaah sekalian. Proses ketika dihisapnya amal. Apa yang telah kita lakukan selama di dunia? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna. Tidak akan bergeser, tidak akan bergerak, tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai ditanyakan tentang usianya, untuk apa dia habiskan selama di dunia. Apa yang kita lakukan? Bertahun-tahun di dunia ini, berleha-leha, bersantai-santai, dosa, maksiat, kemaksiatan apa? Yang kedua tentang ilmunya, apakah telah diamalkan atau belum? Jangan menjadi orang yang suka koleksi ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmu. Belajar, datang taklim, rutin datang, duduk, dengar, mencatat, tapi tidak mengamalkan. Allah akan pertanyakan kita nanti pada hari kiamat. Yang ketiga tentang harta kita, dari mana kita mendapatkan dan kemana kita infakkan. Yang keempat, wa an jismihi fima ablah, tentang capek, letih, lelah kita jasad ini, untuk apa selama di dunia. Maka kaum muslimin yang berbahagia, Allah jelaskan, yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu akan dihadapkan kepada Allah, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi darimu di hadapan Allah tabaraka wa taala. Semuanya terbongkar. Dosa-dosa kita selama di dunia, mungkin manusia tidak tahu. Kita sembunyi-sembunyi, manusia tidak tahu. Yang ketahuan dihukum. Tetapi bisa jadi yang sembunyi-sembunyi lebih banyak. Dalam pandangan manusia, kelihatan sekali orang yang saleh, orang yang bertakwa, sering ke masjid, berjamaah, Masya Allah. Tetapi bisa jadi ketika tidak ada manusia, maka mereka pun melakukan dosa demi dosa. Yastaghfuna minan nas, wal yastaghfuna minallah. Mereka bisa bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah tabaraka wa ta'ala. Coba lihat bagaimana Allah firmankan di surah Al-Haqqah. Allah firmankan di surah Al-Haqqah tentang kejadian yang akan terjadi nanti. Setelah proses dihisapnya amal, maka orang pun akan mendapatkan buku kitab catatan amal. Saat kitab catatan amal dibagikan, di mana posisi kita? Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Inni zonantu anni mulaqin hisabiyah. Subhanallah. Allah sebutkan bahwa adapun orang-orang yang mendapatkan kitab catatan amal dari sebelah kanan, maka dia mengatakan, bacalah, ambillah kitabku ini, bacalah. Betapa senang dia ketika dia melihat tulisan-tulisan yang tertera dalam buku tersebut, yang ditulis oleh para malaikat selama di dunia. Dia menyuruh orang lain, coba baca, ambillah kitabku ini. Inni zonantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku termasuk orang yang yakin bahwa aku akan mengalami peristiwa seperti ini. Dihisapnya amal dan akan diberikan. Dan aku sudah mempersiapkan bekal semaksimal mungkin selama di dunia. Inni zonantu anni mulaqin hisabiyah. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia mendapatkan kehidupan yang diridhoi. Fi jannatin 'aliyah, dia berada di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, dia mendapatkan buah-buahan yang dekat, yang gampang dia peroleh, dan dikatakan kepadanya, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah, minumlah dengan nikmat. Ini semua adalah balasan dari Allah atas apa yang telah kamu lakukan selama di dunia. Allahu Akbar. Kalau orang sudah mendapatkan pembagian buku, kitab catatan amal dari sebelah kanan, maka dia akan masuk surga. Dimudahkan proses berikutnya. Ketika melewati sirat, dia akan diselamatkan. Karena banyak orang yang melewati sirat, terjungkal dan masuk ke neraka jahanam. Tapi orang yang mendapatkan kitab, inilah detik-detik menentukan nasib seseorang. Surga atau neraka. Karena dia mendapatkan kitab, dari situ dia tahu. Maka kalau kita ingat peristiwa ini, maka insya Allah kita akan lebih mudah untuk menjauhi dosa dan maksiat dan semakin taat kepada Allah. Nah, lanjutan dari surah Al-Haqqah tadi. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul. Adapun kata Allah, orang-orang yang mendapatkan kitab catatan amal dari sebelah kiri, maka dia mengatakan, wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu fagulluh thumma al-jahim sallu.
Allah ceritakan peristiwa yang pasti akan terjadi. Adapun orang-orang yang mendapatkan pembagian kitab catatan amal dari sebelah kiri, maka dia mengatakan, aduhai, alangkah sebaiknya aku tidak mendapatkan kitab ini. Aku tidak mengetahui bagaimana hisab yang akan terjadi pada diriku. Ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah sebaiknya sekiranya aku tidak mendapatkan kitab ini. Enggak mungkin. Semua akan dikasih satu persatu. Muslim, kafir, munafik semua mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan selama di dunia. Walam adrima hisabiyah. Aku tidak tahu bagaimana nasibku. Sudah jelas dia akan mendapatkan siksa Allah karena dia mendapatkan buku catatan amal dari sebelah kiri. Ya laitaha kanatil qadiyah. Dia merasa alangkah sebaiknya sekiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Begitu mati, selesai. Tidak ada lagi hari kebangkitan. Enggak bisa juga. Karena Allah sudah tetapkan bahwa kita akan dibangkitkan semua nanti pada hari kiamat. Ya laitaha kanatil qadiyah, ma aghna anni maliyah. Habis semua harta yang kita miliki tidak bermanfaat di sana. Sia-sia. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaan, kedudukan, kekuatan yang dimiliki selama di dunia tidak bermanfaat. Mana orang-orang yang sombong dengan hartanya? Mana orang-orang yang sombong dengan kedudukannya? Mereka bertempur, mereka berperang, saling memfitnah satu sama lain untuk mendapatkan harta dan kedudukan. Yang pasti mereka akan tinggalkan. Begitu besarnya dunia dalam pandangan mereka dan begitu kecilnya akhirat dalam pandangan mereka. Na'udzubillah. Orang yang membesarkan akhirat, orang yang membesarkan Allah, maka dunia kecil. Dia tidak akan mungkin berani untuk berbuat dosa. Semua pendosa siapapun, karena mereka membesarkan dunia dan mengecilkan akhirat dan mengecilkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika mereka bertakbir Allahu Akbar dalam solatnya, mungkin mereka solat ya dari subuh sampai isya. Berapa kali takbir kita? Dari subuh sampai isya, itu baru sholat wajib. Belum sholat sunnah, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seharusnya kita membesarkan Allah. Kita agungkan Allah, kita muliakan Allah, kita tinggikan Allah. Bukan hanya pengucapan lisan, tapi dalam bukti kehidupan kita sehari-hari. Mana mungkin orang yang sudah mengucapkan takbir Allahu Akbar, lalu mereka terus menerus dalam perbuatan dosa. Kita memang bukan malaikat. Kita manusia pasti pernah berbuat dosa. Tapi orang yang punya rasa takut kepada Allah, mereka cinta kepada Allah, mereka cinta dengan kehidupan alam akhirat, insya Allah mereka bisa menjauhi semua perbuatan dosa besar. Pasti dengan izin Allah. Semua perbuatan dosa besar mampu dia jauhi. Dan perbuatan dosa kecil mampu dia perkecil. Sedikit demi sedikit diperkecil. Sedikit demi sedikit diperkecil. Karena modalnya takut kepada Allah. Terutama kejadian yang ada di alam kubur. Takut mendapatkan siksa kubur. Takut mendapatkan su'ul khatimah. Takut mendapatkan hisab yang diperberat. Dan buku catatan amal dari sebelah kiri. Maka orang-orang yang mendapatkan buku catatan amal dari sebelah kiri. Maka mereka lah orang-orang yang merugi. Ma'aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Maka Allah perintahkan kepada malaikat, khudhuhu fagullu. Tangkap dia, brogol dia. Ikat tangannya dibelenggu kepada lehernya. Tsummal jahima sallu. Masukkan dia ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sudah ketahuan dibagikan kitab dari arah sebelah kiri. Langsung Allah perintahkan, masukkan dia. Dia akan ditetapkan sebagai penghuni neraka. Tsummal jahima sallu. Tsumma fi silsilatin zar'uha 70 dhira'an fasluku. Maka belitlah dia dengan rantai yang panjangnya sepanjang 70 hasta.